Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ya. Waalaikumsalam. Ya, kita berdoa dulu. Silakan Kak Kolidi pimpin doa. Ya, terima kasih Kak Tio atas kesempatannya. Marilah teman-teman sejawat akan jawab dan Kak Tio sebagai fasilitator sebelum kita mengawali atau memulai kegiatan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Kak Kolidi atas doanya. Apa yang kita doakan semoga dikabulkan Allah SWT dalam waktu yang singkat-singkatnya. Oke kakak sekalian, kita kesepakatan bersama seperti biasanya ya. Baik, kesepakatan bersama seperti biasanya yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ada sekutunya, pakai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Baik kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Pickwatt Design ya. Nah, ini baru Kak ya. Kita sekarang mengenal namanya Pickwatt Design ya, atau desain terbalik ya. Apa maksudnya ini? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke. Agenda kita sesi ini adalah Pickwatt Design, pengembangan kurikulum PJOK, lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka ya. Oke, kita mulai dari aktivitas pertama yaitu Pickwatt Design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sebelumnya saya ingin tanya dulu apa sih kurikulum itu? Ada yang sudah paham? Kalau menurut Bapak, Ibu, kakak sekalian dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, ini ya pertanyaannya, bisa di chat atau langsung aja deh ya, dijawab. Mulai dari Akbar dulu, silakan Kak Akbar. Kira-kira berapa skornya ini tentang pemahaman masalah kurikulum? Kalau saya Pak, kayaknya paling tinggi 5 Pak. Kok bisa 5? Itu sudah tinggi tuh. Separohnya lah Pak, paham separohnya lah. Kenapa begitu? Karena kurikulum kita nih sering ganti-ganti gitu Pak. Ya, kurikulum kita ganti-ganti, tapi untuk PJOK kan nggak pernah ganti itu.
Coba bayangkan dari SD kan ada sepak bola ya kan, di SMP Oh, ada juga, di SMP juga ada. maksudnya yang khusus mapel PJOK Pak ya? Ya, Iya sih Pak. berapa? SD, SMP sama SMA itu perbedaannya sedikit menurut saya. Alhamdulillah pernah ngajar di SD walaupun tidak lama. Terus PPL-nya waktu kuliah saya di SMA, jadi juga pernah tahu kurikulum yang ada di PJOK. Terus sekarang bidangnya di SMP. Memang olahraganya itu terulang-ulang aja. Termasuk bela diri sebenarnya kita beragam, tapi entah kenapa dari SD, SMP, SMA itu kesilat semua gitu. Nah, iya. Ini juga pertanyaan menarik nih. Kenapa dari SD, SMP, SMA silat semua ya? Iya, Oh, padahal enggak, bela beragam. diri yang lain kan ada itu. Betul Pak. Ya, ada karate, ada taekwondo, ya. Yang saya Nah, temui kenapa? itu perbedaannya biasanya di atletik aja Pak. Kayak di SMA mereka ada materi seperti lempar cakram, di SMP tidak ada. Tapi kalau untuk lari, lompat jauh, itu biasanya monoton ada. Pembedanya di sekitar itu aja. Ada tambahan seperti lempar lembing di SMA, lempar cakram. Di SMP belum ada itu Pak. Oke. Oke, makasih Kak Akbar ya. Ya Oke, sama-sama. baik. Kak Kolidi, silakan. Berapa skornya ini tentang kurikulum PJOK ini? Siap, Ini Pak. kameranya kok Iya. miring Kolidi nih. Ini HP-nya tidur, Pak. Oh, nggak apa-apa. Yang penting orang ini nggak tidur ya. Iya. Ya, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam saya memahami kurikulum? Kurikulum itu kan apa ya, Pak ya? Kita balik dulu. Kurikulum itu kan adalah apa ya? Rencana atau kayak sistem yang mengatur pembelajaran kita gitu kan, Pak ya? Di suatu apa namanya? Suatu lembaga entah itu di SD atau di SMP atau di SMA. Nah, itu kan apa namanya? Cakupannya kan banyak. Di situ ada biasanya kita ambil di kurikulum itu kan kalau dulu ada apa namanya KD, KI. Nah kalau sekarang kan ada kayak apanya itu namanya CP itu ya kalau sekarang ya namanya ya kalau kurikulum Merdeka itu ya. CP, Nah, ATP. CP, ATP. Nah kita kan selama ini hanya apa namanya mengambil itunya aja dari kurikulum. Nah mengenai tentang yang lain-lain, sepertinya saya juga belum terlalu mendalami kalau apa yang diinginkan oleh pemerintah mengenai kurikulum kita itu ya karena eh, sebelum sebelum bisa memahami dengan tepat saya rasa kurikulumnya tiba-tiba udah ganti benar kata Kak Akbar tadi belum belum kita memahami secara utuh ya saya pribadi khususnya belum saya bisa memahami secara utuh apa yang diinginkan oleh kurikulumnya tiba-tiba udah ganti gitu. Ya memang kalau di Penjas terkait dengan metode pengajarannya saya rasa sama udah dari dulu sampai sekarang apa namanya kurang lebih gitu-gitu aja. Nah, tapi makanya kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin antara 4 atau 5 itu aja kali. Mungkin kurang lebih sama kayak Kak Akbar tadi. Jadi kan kita cuma mau metode pengajarannya alhamdulillah kalau di PJOK kan tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Nah, yang berbeda kan kayak apanya namanya? CP-nya, capaian pembelajarannya itu, terus paling tambah-tambahan kayak jam mengajarnya kalau dulu berapa bisa 4 jam, sekarang kan kalau di SD saya kan ngajar SD 3+1 gitu ya. Nah, satunya tuh jadi P5. Kalau dulu 4 jam. Nah, sekarang 3+1. Nah, cuman gitu-gitunya, cuman yang lebih-lebih dalamnya saya rasa saya belum juga menyentuh aja mungkin belum sampai ke sana gitu, Pak. Ya mungkin itu Oke. Pak dari saya, Pak. Oke, makasih Kolidi. Oke, silakan. Jadi Kolidi menilai 4 ya. Wah, rendah sekali nih. Oke, enggak apa-apa. Kak Yuliansa Perdana, silakan. Dan. Halo.
Yuliansa Perdana. Oke, masih sholat kan nih. Kak Arifin sudah, Kak Arifin dulu. Kak Arifin silakan Kak. Kak Arifin. Oke, baik. Sebelum kita membicarakan tentang kurikulum PJOK, sebenarnya kurikulum itu apa sih yang ditanyakan Quality tadi ya? Kurikulum itu sama dengan gini Kak ya, kalau kita di komputer itu ada input, proses, output ya. Nah, kurikulum itu ada di prosesnya ya. Jadi inputnya itu adalah siswa. Nah, anak-anak itu atau peserta didik itu akan diproses dengan yang namanya kurikulum itu. Jadi mereka akan mengalami ya, akan melakukan, akan beraktivitas sesuai dengan kurikulum yang dimiliki oleh sekolah itu. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah tujuan pendidikan. Jadi muaranya itu adalah tujuan ya. Jadi tujuan itu ada di depan ya. Kemudian bagaimana mencapai tujuan itu namanya kurikulum ya. Nah, khusus PJOK untuk pelajaran PJOK, tujuan PJOK itu kan pertama adalah apa, kebugaran jasmani ya. Atau sekarang kalau di Guru Merdeka mendorong peserta didik untuk belajar sepanjang hayat ya. Jadi tidak hanya di sekolah aja mereka berolahraga, kalau bisa di masyarakat itu senang ya beraktivitas olahraga ya, menikmati olahraga sebagai suatu gaya hidup ya. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Nah, itulah yang disebut dengan kurikulum. Jadi kalau ditanyakan apakah sama kurikulum dengan perencanaan, kira-kira jawabannya apa enggak? Sama enggak kurikulum dengan RPP ya, perencanaan? Sama enggak? Gimana Kak Akbar? Silakan Kak ditanggapi. Sama enggak? Ada samanya, ada bedanya sih menurut saya, Pak. Kalau modul ini kan RPP itu hanya mengatur di satu pelajaran tertentu saja. Kalau kurikulum ini mewakili dari seluruh perencanaan di satuan pendidikan, begitu Pak menurut saya. Iya, betul ya. Oke, betul sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Akbar ini ya. Oke, jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana ya dan pengaturan ya tentang isi ya dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Itu dalam arti sempit ya. Yaitu di dalam PJOK tentu bagaimana siswa itu menjalani kegiatan aktivitas berolahraga ya untuk mencapai tujuan PJOK di sekolah, yaitu menjadi manusia seutuhnya ya, baik jasmani maupun rohani. Nah, sekarang kalau menurut pengertian secara lengkap ya, menurut Undang-Undang Pendidikan itu ya, tahun 2003 itu, ya, nomor 20 ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana ya, dan pengaturan terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kurikulum itu sama dengan rencana, ada benarnya ya, karena di situ sama-sama ya, sama-sama perencanaan yang akan diberikan kepada peserta didik nanti mereka dalam menjalani pembelajaran sehari-hari nanti ya. Nah, jadi yang lebih sempit kita di mata pelajaran kita yaitu kurikulum adalah perangkat aktivitas yang akan dijalani siswa dalam mencapai tujuan pelajaran PJOK ya. Jadi jelas kayak bahwa kurikulum itu adalah sesuatu yang harus dialami oleh siswa itu supaya bisa tercapai tujuan itu apa. Oke.
Kita lanjutkan ya tentang ini. Requestation tadi belum terjawab ya. Sekarang kita coba. Nah ini ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan apa sih tujuan pelajaran PJOK di sekolah ini. Ya. Silakan dijawab di kolom chat ya. Kak Yuliansa Perdana ada? Halo, Kak Yuliansa? Yuliansa Perdana ada? Ya Pak, Coba dijawab ini, apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? yang pertama Pak untuk menyehatkan siswa, Oke, boleh. menjaga kebugaran Pak, terus merelaksasikan pikiran selama beberapa hari dia mengikuti jam pelajaran biasa Pak. Dengan adanya pelajaran PJOK ini membuat anak-anak menjadi senang Pak, dan rileks lagi pikirannya karena mereka bahagia Pak di situ Pak, setiap jam-jam pelajaran olahraga ini. Oke. Oke, terima kasih Kak Dana ya. Ya Jadi Pak, seperti kita pada saat orientasi ya, modul 1.1, yaitu tentang paradigma guru PJOK, itu menyebutkan bahwa memang rata-rata menjawab bahwa tujuan pelajaran PJOK itu adalah pertama untuk kebugaran ya, yang kedua untuk hiburan ya, dan yang ketiga untuk prestasi ya. Namun dari sekian jawaban tadi, kalau kita baca lagi modul 1.1 itu ya, tentang paradigma guru PJOK itu harus dirubah sekarang ya. Karena selama ini tidak menunjukkan bahwa tujuan yang disebutkan oleh Kak Dana itu tercapai di sekolah ya. Apakah betul PJOK itu bisa meningkatkan kebugaran siswa ya? Karena kita ketahui dari Kak Kolidi tadi, jam pelajarannya dikurangi ya. Kalau di SD ada 4 jam, itu 3 jam untuk PJOK, 1 jam untuk P5 ya. Kalau di SMA itu juga dikurangi nih, 3 jam, 2 jam untuk PJOK, 1 jam untuk P5. Nggak tahu yang di SMP nih, di SMP berapa jam Kak Akbar? Kalau Pelajaran di PJOK. SMP kami Pak, jumlah jam pelajarnya 3 jam per minggunya, dan itu tetap Pak. Untuk P5-nya kalau di SMP kami nanti diadakan khusus harinya. Jadi selama P5 tuh P5 full dari jam awal sampai jam akhir, dan itu dilaksanakan beberapa hari gitu Pak. Jadi ndak dicampur di tengah-tengah jam pelajaran kalau di SMP kami Pak. Oke, jadi kalau di SMP 3 jam full ya, nah, Iya. itu masih lebih baik gitu ya. Nah itu pada kebugaran itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan derajat kesehatan ya, derajat kesehatan seorang itu di atas sehat ya, kebugaran. Indikatornya adalah denyut nadi ya. Nah, padahal efek latihan itu adalah hanya bertahan 48 jam ya, atau 2 hari. Nah, setelah itu mereka turun lagi. Nah, kalau kita ukur ya, derajat kebugaran siswa itu semuanya adalah di bawah rata-rata atau di bawah rendah lah ya. Rendah, kurang sekali makin banyak ini. Apalagi di SMK ya, kakak sekalian. Di SMK ini olahraga itu hanya kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 12-nya tidak ada sama sekali. Nah, itu juga menunjukkan makin tidak tercapainya kebugaran siswa. Nah, ini ya. Itu kalau tujuan PJOK untuk kebugaran ini masih belum bisa diterima ya. Tujuan PJOK tadi disebutkan oleh Kak Dana untuk bersenang-senang ya, untuk hiburan ya. Ya, kalau hiburan, nah, mengapa kita harus membuat perencanaan ya kalau hiburan ya. Kalau hanya untuk bersenang-senang, pelajaran PJOK apakah betul
untuk bersenang-senang ya, untuk menikmati waktu serius ya istilahnya. Kalau di kelas kan serius ya. Nah, mereka bisa refreshing ya di luar itu. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tadi tujuan PJOK belum sampai pada tujuan yang sesungguhnya, yaitu meningkatkan siswa seutuhnya ya, dari jasmani maupun rohani. Oke, jadi baik, kesimpulannya adalah PJOK tujuannya yang sekarang ini Kak ya, yaitu untuk mendorong siswa supaya mau belajar sepanjang hayat ya, terutama tentang aktivitas kebugaran ya. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun mereka juga harus senang melakukan olahraga ya, untuk meningkatkan atau menjaga derajat kebugarannya. Nah, Kak Arifin gimana Kak Arifin? Kak Arifin ada nih? Apa jawabannya nih? Halo Kak Arifin? Masa mau main poli ini ya. Baik, kita lanjutkan Kak ya. Oke, sekarang nah, di sini disebutkan, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka, yaitu 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam, ini Kak ya, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi Kurikulum Merdeka menyebutkan bahwa PJOK di sekolah itu mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa ya. Kalau mereka punya potensi di sepak bola ya dikembangkan. Potensi di futsal ya, atau di olahraga yang baru tadi sebutkan Kak Dana tadi, yaitu stickball ya, itu bisa aja dikembangkan. Nah, apa yang dikembangkan yaitu keterampilan, ya, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi ya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Jadi mereka tidak hanya menonton aja kalau ada olahraga seperti sepak bola, bola voli, atau stickball ya, atau bulu tangkis, tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa berpartisipasi dengan penuh kepercayaan diri, ya, kompetensi dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa PJOK di sekolah itu adalah untuk mendorong supaya mereka mau belajar panjang hayat, sehingga di masyarakat memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani ya. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, sejatim, dan inklusivitas. Nah, selain itu untuk mentalnya, rohaninya, pengalamannya ya, itu bisa dengan melalui pembelajaran permainan ya. Di permainan itu ada namanya fair play, ada sportivitas, ada kerjasama tim ya, dan ada juga toleransi ya di dalam permainan itu. Ini yang dikembangkan ya, sehingga dalam pembelajaran PJOK kita perlu anak-anak itu bermain ya, bermain dalam arti yang sesungguhnya ya. Kalau memang tidak cukup ya kita adakan simulasi permainan dalamnya. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini Kak ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran PJOK di Kurikulum Merdeka ini. Kita ketahui bahwa tidak hanya menikmati olahraga aja ya, tapi bisa memiliki ya atau engaging ya, bisa
bersenang-senang, bisa enjoying ya, jadi jam enjoying ya, enjoying, bisa refleksif, bisa bisa nyaman gitu loh kalau berolahraga ya, karena mereka memiliki konsep keterampilan yang dibutuhkan dalam permainan itu, sehingga bisa menikmatinya ya. Kita lanjutkan. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya, Kak ya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak sekalian. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak Akbar dulu. Iya Pak. Apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kalau saya pribadi, menurut saya sudah Pak. Karena setiap kali saya mengajar, terutama itu baru ganti materi, saya selalu bacakan terlebih dahulu itu Pak, tujuannya. Karena tujuan ini kan artinya apa yang diminta oleh kurikulum dari kita sebagai pengajar atau fasilitator agar itu jadi berhasil. Maka tujuannya menurut saya harus disampaikan dulu Pak, jangan sampai tidak disampaikan. Nah, setelah anak-anak dan saya sudah tahu tujuannya apa, nanti tinggal berkolaborasi membuat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut Pak. Semisal contoh sedikit, salah satu biasanya dalam basket yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi dan yang lain-lain tentang suatu gerakan seperti dribble misalnya Pak. Maka nanti dalam beberapa pertemuan tentu saja saya harus menjelaskan apa itu dribble dan mempraktekkannya dengan berbagai macam variasi gerakan agar tujuan itu bisa dipahami secara keseluruhan Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak Akbar. Jadi Kak Akbar tujuannya sudah dipahami ya, karena sebelum mengajar disampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Oke, silakan Kak Kolidi, Muhammad Kolidi. Ya, kalau menurut saya Pak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini saya sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK ini dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, seperti yang sudah Bapak paparkan tadi kan, tujuan mata pelajaran PJOK sekarang ini sudah sebagai kita harus mendorong siswa untuk bisa belajar sepanjang hayat gitu tadi Pak ya, dan dan menerapkan semua keterampilan, pengembangan keterampilannya supaya bisa dikembangkan lagi di tidak hanya di sekolah tetapi di sepanjang hidupnya gitu. Nah, kalau dengan tujuan tersebut saya rasa juga saya sudah menjadikan tujuan tersebut sebagai acuan, karena saya di sekolah juga memahami bahwa olahraga yang dilakukan anak-anak selama ini ya sudah mereka lakukan, tapi apakah mereka sudah lakukan dengan baik dan benar atau tidak, ataukah hanya main sembarang-sembarang gitu ya kan. Misalnya seperti tadi main sepak bola, tendangnya udah benar atau belum gitu ya kan, supaya nanti dia bisa, oh ternyata kata Pak Guru, kata Pak Holidi, tendang yang bagus itu seperti ini. Terus kalau mau tendangnya ke atas, tendangnya seperti ini, misalnya gitu. Misalnya juga di pelajaran lain, cuma tahu main-main basket doang. Kalau di SD kan sering terjadi nih Pak. Main basket bisa nggak? Bisa, ternyata dribblenya pakai 2 tangan, gitu Pak. Kan? Nah itu. Nah jadi kan kita yang kasih tahu. Nah dengan dengan kita memahami tujuan dari mata pelajaran PJOK tadi itu, saya juga memahami bahwa anak-anak ini
bisa melakukan, tetapi apakah yang mereka lakukan benar atau tidak. Disitulah fungsi kita sebagai fasilitator di sekolah untuk memberikan wawasan atau pengetahuan yang benar kepada anak murid kita untuk supaya dia terapkan di kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi mereka terus sebagai pembelajar sepanjang hayat gitu, Pak. Ya mungkin itu Pak kode saya, Pak. Oke, terima kasih Kak Khalidi ya. Luas sekali, luar biasa. Kita beri upload dulu ya untuk Kak Khalidi ini. Oke. Kak Yuliansa Perdana, silakan Kak. Halo, Kak Yuliansa Perdana, silakan. Ya Pak. Silakan. Dijawab ini. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Halo, silakan. Ya Pak. Bagaimana menurut Kak Dana, seperti yang diutarakan oleh Kak Akbar dan Kak Polidi tadi, apakah Kakak sudah paham tentang tujuan mata pelajaran itu sebagai acuan? Iya Pak. Sudah paham Pak. Oke. Baik, kalau sudah paham, tolong dijelaskan tujuan Kakak waktu mengajar itu apakah sudah disampaikan ke siswa pada saat mengajar? Iya Pak. Tujuan saya itu lebih kepada mencari bakat-bakat mereka gitu nah Pak, di bidang-bidang tertentu. Seperti itu Pak biasanya. Oke, mencari bakat-bakat atau potensi diri pada siswa ya, dalam bidang-bidang tertentu. Iya Pak, betul ya. Pak. Siap Pak. Kak Dana ngajar apa ini? Anak SD kah SMP? SD Pak. Oh, SD ya. Oke, kalau untuk halo. Coba dijelaskan Kak Dana. Apakah dalam mencari bakat siswa itu memerlukan suatu metode tersendiri? Biasanya Pak, saya nerapkan olahraga permainan Pak. Nah dari olahraga permainan itu kan bisa kelihatan Pak, misalnya nih kita lagi olahraga, contoh permainan dribble bola basket sambil passing. Nah itu saya kombinasi Pak, bisa bolanya ditendang, di dribble, dan di shoot di gawang dengan dilempar atau ditendang Pak. Nah dari situ Pak bisa kelihatan Pak, misalnya anak-anaknya ini, oh ini lincah, oh ini cocoknya kayaknya di bola tangan nih, oh ini bagus dia cara goceknya, dia lebih banyak menggunakan kaki daripada dribble dengan tangan, oh kayaknya ini cocoknya di sepak bola, seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi dengan memodifikasi bola basket ya, permainan bola basket. Ya Pak, modifikasi permainan Pak. Modifikasi permainan ya, dengan itu bisa ya, Pak, diketahui oleh bakat mereka ya di dalam olahraga ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Kak Dana. Kita lanjut ke Kak Arifin dulu. Kak Arifin ada? Kak Arifin, halo. Arifin Putra. Oke, baik. Sekarang, jadi betul sekali Kak ya. Yang penting itu adalah tujuan. Ya. Tujuan itu kenapa harus disampaikan lebih dulu ya? Ya karena itu sebagai arah ya, sebagai arah kita melangkah ya, atau sebagai akhir nanti atau sebagai muara ya. Nah, sebagai muara aktivitas yang telah kita berikan nanti kepada
peserta didik, apakah sudah sesuai dengan tujuan ya. Dengan menyampaikan tujuan yang jelas, maka suatu kegiatan aktivitas yang tidak sesuai dengan akhlak itu akan kita singkirkan ya, akan kita singkirkan. Dengan demikian maka pengalaman pembelajaran itu bisa bermakna kepada siswa ya. Berbeda dengan bermain ya. Kalau bermain, nah, sebagai hiburan itu belum terarah ya. Apakah yang dicapai nanti pada akhir permainan itu apa? Kan belum ada itu. Nah, makanya olahraga pendidikan berbeda dengan pendidikan olahraga ya. Olahraga pendidikan berarti olahraga itu sebagai satu-satunya kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan olahraga. Sedangkan kalau pendidikan olahraga itu pendidikan yang diutamakan ya, olahraga. Jadi tidak semata-mata olahraga saja, bisa dilakukan dengan modifikasi-modifikasi seperti yang dijelaskan oleh Kak Dana tadi ya. Yang penting adalah bagaimana tujuan itu tercapai. Bisa dengan modifikasi, bisa dengan modifikasi alat ya, bisa juga dengan modifikasi peraturan ya. Yang tadinya harusnya 6-6 misalkan ya, untuk permainan bola voli ya kita modifikasi jadi 4 lawan 4 misalkan. 3 lawan 3. Sepak bola misalkan, kalau 11 lawan 11 kan susah ya. Apalagi lapangannya tidak ada. Kita modifikasi ya, yaitu dengan jalan 7 lawan 7 ya, atau futsal itu ya 5 lawan 5. Itu sebenarnya adalah pendidikan olahraga ya, bukan olahraga pendidikan. Semuanya itu digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Tadi sudah dijelaskan, yaitu mendorong peserta didik untuk belajar sepanjang hayat ya. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di masyarakat ya. Karena sudah memiliki kompetensi keterampilan yang cukup sehingga mereka percaya diri untuk mengikuti permainan tersebut. Nah, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya, kakak sekalian, terlepas dari kurikulum apapun ya. Sekarang kita coba. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kurikulum merdeka itu apa? Coba Kak Akbar silakan, Kak. Dijawab. Iya Pak, kurikulum merdeka ini awalnya itu upaya pemerintah untuk menghadapi yang namanya lost learning karena COVID kemarin. Nah di sini kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah, kepala sekolah baik guru-gurunya juga untuk mengembangkan perencanaan tentang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya itu Pak. Jadi kalau yang saya pahami kurikulum merdeka ini memperbolehkan pendidik itu berimprovisasi Pak dengan keadaan. Oh iya, lebih fleksibel gitu Kak ya, Ya dengan betul, Pak. keadaan itu ya. Ya, Ya. sesuai kebutuhan siswanya di sekolah itu sendiri. Iya, terima kasih. Ya betul sekali jawaban Kak Akbar ini. Kita beri aplaus dulu. Silakan Kak Kolidi. Menurut Kak Kolidi ini, apakah kurikulum merdeka seperti yang diutarakan oleh Kak Akbar tadi? Oh, silakan Kak Kolidi ya, on kamera ya. Halo, Kak Kolidi. Kolidi ya, belakang kali. Kak Dana, silakan Kak Yuliansa Perdana. Ada? Ya, Pak. Silakan. Apa sih kurikulum merdeka itu? Menurut saya, Pak, kurikulum merdeka itu
seperti keleluasaan Pak untuk guru-guru itu untuk memilih berbagai perangkat mengajar Pak. Jadi pembelajaran bisa disesuaikan Pak dengan kebutuhan belajar sama minat peserta didik Pak. Apakah tujuan-tujuan PJOK yang seperti dijelaskan tadi tercapai menurut kurikulum Merdeka ini? Bisa tercapai? Sebagian mungkin sudah tercapai Pak. Sebagian ya, jadi sebagian yang lain belum ya? Iya Pak. Kenapa begitu? Katanya kurikulum Merdeka ini keleluasan tadi, fleksibilitas yang menurut Kak Dana, kalau lebih fleksibel kan artinya udah dicapai kan? Gimana? Ya Pak. Gimana? Apakah tujuan-tujuan yang telah dijelaskan tadi di pelajaran PJOK itu bisa dicapai melalui kurikulum Merdeka? Saya rasa sangat bisa tercapai Pak. Karena kita di sini kan, ya Pak, karena di sini kita diberi keleluasaan Pak untuk memilih perangkat belajar mengajar Pak. Oke. Terus jadi, kita bisa menyesuaikan juga Pak dengan kebutuhan peserta didik kita Pak. Oke, tercapai sebagian atau keseluruhan kalau gitu? Gimana Kak Dana? Jadi Kak Dana nyebutkan ketercapaian itu berapa? Sebagian atau keseluruhan? Atau per 3? Atau gimana? Masih sebagian sih Pak, mungkin sekitar ya 85% lah Pak. Tuh, kenapa enggak keseluruhan? Ya Pak. Kenapa tidak keseluruhannya tercapai dalam kurikulum Merdeka ini? Gimana? Harusnya sudah keseluruhan ini. Karena dengan kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Nah, disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Misalkan kalau renang misalkan, sekolah tidak memiliki kolam renang, ya tidak usah dilaksanakan ya, atau bisa diganti dengan teori misalkan ya, teori renang ya, kan fleksibel kan? Jadi menurut Kak Akbar tadi, kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, gimana Kak Dana ini? Apakah setuju kalau bisa tercapai 100% melalui kurikulum Merdeka? Siap Pak, setuju Pak. Oke, terima kasih. Oke, silakan Kak Kolidi. Tadi kemana tadi? Cari-cari ini. Ya Pak, maaf Pak, ini baru balik dari kamar mandi Pak. Iya. Ya. Baik, silakan. Ya, ini kalau dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan yang tadi sudah kita bahas bersama itu bisa dicapai? Kalau bisanya sih bisa Pak, gitu ya. Kalau menurut saya bahkan tidak hanya kalau khusus di pelajaran PJOK ya Pak ya, tidak hanya kurikulum Merdeka saja, mungkin kurikulum yang sebelumnya juga bisa juga tercapai gitu ya. Nah, cuman tinggal tingkat keberhasilannya aja lagi. Apakah bisa berhasil seluruhnya atau tidak gitu ya. Karena kalau di kurikulum Merdeka ini ya tadi sebetulnya yang sudah dibilang seperti apa sama Kak Tia dan Kak Akbar tadi, pendekatan pembelajarannya lebih fleksibel gitu Pak ya. Nah, terus terintegrasi juga antara kesehatan dan kebugaran gitu kan. Terus ada juga pendidikan karakternya, di situ ada pendidikan, kalau kita bikin modul ajar kan di situ ada apa namanya, profil Pancasilanya gitu kan ya, ada kan ya, kalau nggak salah ya, Ya. di modul ajar. Nah di situ profil pelajar Pancasilanya itu, nah di situ ada mandiri, gotong royong dan teman-teman yang lain itu. Nah tuh di situ juga, terus juga ada apa lagi ya, bentuk evaluasi yang beragam
karena tadi kita judulnya Merdeka gitu kan Pak ya. Nah, jadi evaluasinya juga sepertinya bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Apakah harus dengan tertulis, apakah harus dengan praktek, ataukah hanya dengan pengamatan? Ya mungkin itu bisa diakomodir oleh kurikulum Merdeka dan apa namanya, diserahkan kepada kita sebagai pengajar untuk mencermati kira-kira evaluasi apa yang cocok untuk kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Karena kan belum tentu yang diterapkan di sekolah saya cocok dengan yang digunakan di sekolahnya Kak Akbar atau di sekolahnya Kak Tio gitu. Nah, mungkin itu Pak, faktor fleksibilitasnya kurikulum Merdeka ini yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lain Pak. Mungkin itu Pak. Jadi tujuan-tujuannya bisa lebih tercapai lah, bisa lebih efektif dan menyeluruh untuk mendukung pencapaian tujuan pelajaran PJOK-nya ini Pak. Oke, terima kasih Kak Kolidi ya. Jadi betul Kak ya, bahwa seperti yang tadi Kak Akbar jelaskan, bahwa kurikulum Merdeka ini tujuannya adalah untuk memulihkan pembelajaran di Indonesia ya, yang kemarin ada kena COVID ya, ada lost generation. Nah, supaya tidak hilang, maka muncullah kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini cirinya adalah tidak ada namanya nilai keterampilan ya, sendiri, nilai pengetahuan sendiri, tidak ada. Seperti kurikulum 13 itu ya, kan disediakan kan nilai keterampilan sendiri ya, nilai pengetahuan sendiri, nilai sikap sendiri. Ya, tidak ada. Di sini kurikulum Merdeka satu nilai ya, satu nilai itu sudah mencakup ketiga ranah tadi, afektif, psikomotor maupun kognitif. Ini menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel lagi ya. Ya. Jadi kurikulum Merdeka ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel ya, sekaligus berfokus pada materi esensial ya, materi yang mendasar ya, yang penting ya, dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini tadi tidak dipisah-pisahkan antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, mereka menjadi satu ya, sebagai materi yang esensial. Jadi kurikulum Merdeka ini kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler ya, intrakurikuler, itu macam-macam pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten atau materi ya akan lebih optimal dan peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Makanya 3 jam Kak ya, 3 jam ini kurikulum Merdeka ini artinya sudah terpenuhi ya, tidak dipotong oleh P5 ya, harusnya 3 jam, karena kalau hanya 2 jam aja, apalagi kalau kelasnya besar, itu tidak cukup ya. Nah, ada sebagian siswa yang menonton ya, yang tidak aktif bergerak. Nah, ini sebenarnya ya. Kalau 4 jam, cukup lah. Idealnya adalah berapa Kak ya? 4 jam ya. 4 jam itu sangat cukup ya. Ya tentu ya kalau dituruti berapa idealnya adalah 3 kali seminggu itu harus ada olahraga ya, untuk menjaga derajat kesehatan mereka ya. Jadi kalau 4 jam bisa 2 kali, itu juga belum cukup ya, tapi lumayan lah. Tapi kalau sekarang 3 jam, apalagi di SMK itu dihilangkan, nah ini jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan PJOK ini. Oke, terima kasih Kak Arifin, Kak Akbar, Kolidi, dan Kak Dana. Arifin, ada Kak Arifin? Halo Kak Arifin? Kemana Kak Arifin? Masa ke belakang enggak kembali ke belakang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir ya pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP
yaitu capaian pembelajaran, dan mempersilakan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP ya, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi pemerintah ini sudah membuat tujuan ya, tujuan pembelajaran atau sekarang namanya capaian pembelajaran ya. Nah, tugas kita di sekolah itu adalah membuat TP atau ATP ya, sesuai dengan keadaan sekolah kita ya, dengan kondisi aset yang dimiliki oleh sekolah kita sesuaikan ya. Oleh karena itu, sekolah Kak Akbar, Kak Kolidi, Kak Dana itu tidak sama ya kurikulum PJOK-nya, yang tergantung dari aset yang dimiliki. Mungkin kalau sekolah Kak Akbar itu memiliki lapangan bulu tangkis, maka lapangan bulu tangkis, materi bulu tangkis itu yang perlu diperbanyak jamnya ya, supaya mereka memiliki kompetensi untuk bisa bermain bulu tangkis dengan baik di masyarakat nanti. Kak Dana memiliki fasilitas permainan tebal ya, tebal. Nah, itu bisa diperbanyak nanti materi tebal di perencanaannya, di kurikulumnya nanti. Nah, itu makanya itu fleksibel Kak ya, seperti itu. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan siswa. Nah, ini perlu didiskusikan, Kak. Bagaimana kita pasti pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran? Gimana ini, Kak? Karena seringkali pengajaran itu langsung pada materi, main bola yuk. Apa yang harus dilakukan oleh murid? Nah, ini Kak Akbar, silakan Kak Akbar ditanggapi. Gimana ini? Ya Pak, betul sekali Pak. Waktu saya jadi siswa SD terutama Pak, saya merasakan itu yang guru olahraga itu selama berapa jenjang kelas, nggak cuma 1 tahun pelajaran, itu olahraganya sama Pak, 2 aja Pak. Bola sama lari Pak. Nah itu. Iya, bola sama lari. Ya, mungkin yang dimiliki bola aja ya. Ada Pak, barang-barang yang lain. Tapi ini bergantung sama gurunya lagi. Kalau dulu masih KTSP sih Pak, saya kurang paham juga kan waktu itu belum jadi guru. Cuman kan kita dikasih buku sebenarnya Pak, yang di mana buku itu materinya nggak cuma bola dan lari sebenarnya. Sehingga mungkin hal-hal seperti itu tentu saja tujuan dari kurikulum tersebut sebenarnya tidak tercapai. Nah, bagaimana memastikan, karena saya pernah merasakannya itu setelah saya jadi guru, Pak. Cita-cita awal saya itu, Pak, supaya jangan jadi guru seperti guru saya itu, Pak. Oh, jadi gitu. saya harus, karena saya merasakan keinginan gitu, karena membaca bukunya kan kita punya keinginan bagaimana ya rasanya melakukan olahraga yang ada di buku-buku ini. Sedangkan waktu itu kita nggak bisa. Jadi saya punya cita-cita itu bagaimana supaya apa yang diinginkan pemerintah, seperti misalnya pemerintah sudah membuat CP, nah kita berupaya Pak, bagaimana itu bisa turun dan dirasakan oleh sama peserta didik kita itu Pak. Kalau bagaimana supaya dia betul-betul menyasar ke tujuan, yang selama ini saya lakukan Pak, ya mempelajari CP-nya itu dengan sangat paham dulu Pak. Karena kalau nanti nggak paham, nanti biasanya perencanaannya gagal biasanya Pak, karena kita belum paham betul. Setelah kita paham betul-betul apa yang diharapkan dari capaian tersebut, terus nanti kita memang betul kita turunkan nanti jadi tujuan pembelajaran yang ada di kelas kita. Nah, tujuan inilah nanti kita yang buat Pak formatnya, perencanaannya nanti. Saya nanti punya kun misalnya ada sekitar 16, bisa saya gunakan untuk apa nanti. Bolanya ada berapa? Nanti dibagi sesuai jumlah siswa. Nah, teknik-teknik dasar yang seperti itu Pak biasanya yang saya terapkan. Lihat sarana prasarana, lihat alat-alat yang ada,
apakah bisa dimanfaatkan? Kalau bisa kita masukkan Pak dalam rencana pembelajaran itu Pak. Oke, terima kasih Kak Akbar ya. Dari pengalaman Kak Akbar waktu mengikuti pelajaran olahraga itu bisa menjadikan suatu pengalamannya bermakna ya untuk menjadi seorang guru yang baik. Tapi ini belum, ya menurut Kak Akbar untuk memastikannya itu dengan mempelajari CP tadi ya. Nah, itu menurut Kak Akbar tadi ya, dengan mempelajari CP, kalau sudah paham betul, disampaikan ke siswa, ke peserta didik ya. Oke, silakan itu menurut Kak Akbar ya. Kak Kolidi, silakan. Gimana Kak untuk memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Iya Pak. Kalau menurut saya bagaimana untuk memastikan pengajaran kita tuh tetap pada koridor gitu kali ya, gitu Pak ya. Ya. Untuk menyasar pada tujuan pembelajaran kan agar tidak melenceng kemana-mana pembelajaran itu. Betul kata Kak Akbar tadi, kita harus berpedoman pada CP. Nah, tetapi menurut saya tidak hanya sampai di CP, berarti kita turunkan lagi CP-nya itu Pak. CP-nya menjadi apa sekarang tuh namanya? TP dan menjadi ATP dan sampai kepada modul ajar. Nah, disitulah kita pegangannya agar supaya pembelajaran itu tidak melebar kemana-mana. Boleh loh kita ngajar itu sambil bawa RPP kan boleh kan Pak ya? Oh ya, kita boleh. Ngajar sambil bawa RPP itu kan boleh ya supaya kita juga tetap terkontrol pembelajarannya, alokasi waktunya juga tepat sesuai yang kita rencanakan. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa bisa kita capai gitu. Kita usaha pencapaian tujuan pembelajaran itu bisa berada di koridor jalan yang lurus lah gitu Pak maksudnya. Nah, itu berarti kan kalau sudah sampai kita membuat modul ajar atau perencanaan yang matang itu, kita juga pasti sebelum mengajar menyiapkan media ajarnya, terus juga melihat situasi sarana dan prasarananya, apakah lapangannya hujan ataukah tidak hujan, ataukah lapangannya sedang ada acara atau bagaimana gitu kan. Nah, itu lagi kondisi-kondisi yang situasional. Tetapi kalau menurut saya untuk menjaga pembelajaran kita supaya tetap pada koridor itu ya kita harusnya membuat perencanaan yang matang dari pembelajaran kita tersebut Pak, yaitu dengan membuat modul ajar yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Nah, itu Pak kalau menurut saya Pak. Oke, terima kasih Kak Kolidi ya. Mantap sekali Kak Kolidi ini. Oke, kita beri aplaus dulu ya. Baik. Jadi menurut Kak Kolidi untuk menyasar tujuan pembelajaran kita harus membuat RPP ya. Jadi sesuai dengan RPP yang sudah kita buat, kita lakukan ya. Dan apa yang kita lakukan kita tulis. Nah, itu menurut Kak Kolidi. Supaya apa? Tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Oke, sekarang Kak Arifin dulu. Arifin adakah? Kak Arifin? Kak Arifin, halo. Mana ini? Oke, Kak Dana masih di rumah? Kak Dana silakan. Ya Pak. Sekarang di Kak Dana gimana? Kita tahu bahwa pengajaran kita benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Ya Pak, mungkin saya tambahkan sedikit aja Pak dari teman-teman. Kurang lebih sama aja Pak, tetap kita ngacu kepada yang sudah disebutkan sama teman-teman tadi. Tapi kalau saya Pak, misalnya dalam keadaan hujan nih Pak ya di lapangan atau pada hari itu Pak, misalnya nih saya lagi ada praktek passing. Nah, jadi itu bisa saya lakukan di kelas biasanya Pak. Bergantian. Maju berpasangan, 2-2 atau 4-4 untuk melakukan passing di dalam kelas itu Pak. Biar materi yang saya sudah susun itu tetap terlaksana Pak. Meskipun
tidak terlalu maksimal seperti di lapangan, Pak. Oke, jadi bisa dengan membuat perencanaan cadangan ya. Kalau Iya, misalkan Pak. hujan bisa dilakukan di kelas misalkan begitu ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih kakak sekalian ya. Kita beri juga untuk Kak Dana ya. Jadi kakak sekalian, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, itu semua adalah berkaitan dengan asesmen ya, evaluasi, penilaian nanti ya. Jadi kita buat penilaian itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran tercapai? Ya tentu kita melakukan penilaian itu ya, supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya 3, berarti kita juga melakukan 3 penilaian ya. Misalkan ya basket, ada dribble, berarti kita harus melakukan penilaian untuk dribble. Ada shooting, berarti ada penilaian untuk shooting. Kemudian sikap misalkan, ada penilaian kerjasama, berarti kita juga melakukan membuat rubrik penilaian untuk kerjasama. Nah, semua itu adalah sesuai dengan kakak jelaskan tadi, Kak Kolidi sama Kak Kolidi, yaitu ditulis dalam bentuk RPP, jadi perencanaan. Sehingga arah kita tidak keluar, tidak melenceng ya dari tujuan pembelajaran. Oleh karena itulah, maka kita perlu membuat rencana pembelajaran atau sekarang namanya modul ajar itu dengan baik ya, supaya bagi apa? Sebagai arah yang jelas dalam kita mengajar nanti ya. Dan modul ajar ini tidak hanya untuk kita sendiri, juga bisa juga untuk teman sejawat ya, apabila kita berhalangan hadir ya. Nah, misalkan tadi ada seni ya, nah, apakah kita tidak ada di sekolah, jadi teman sejawat atau guru piket bisa menggantikan kita sebagai guru olahraga dengan memegang modul ajar yang telah kakak buat tadi ya. Itu tujuan kenapa kita membuat modul ajar, perencanaan itu adalah sebagai pedoman dalam mengajar kita di sekolah ya, mengajarkan materi tentang PJOK di sekolah. Demikian Kak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, kalau kita dulu ya sebelum backward design ini membuat RPP itu pertama adalah GP ya, kemudian atau kalau dulu namanya SK ya, standar kompetensi, lalu turun ke KD, kompetensi dasar, lalu KD ke indikator ya. Nah, indikator baru ke kemana Kak? Ke materi pembelajaran, ke strategi pembelajaran, baru kegiatan pembelajaran ya, baru asesmen kan. Nah, jadi menurut backward design itu terbalik ya. Jadi kita akan menyusun perencanaan pembelajaran modul ajar itu yaitu dengan model backward design ya, di mana backward design adalah susunan terbalik. Kalau dulu ya secara normal itu asesmen adalah di akhir ya, di akhir perencanaan, maka menurut backward design itu adalah asesmen diletakkan di atas ya. Nah, setelah diletakkan di atas, barulah disusunlah materi-materi untuk mencapai asesmen tadi itu bagaimana. Ya. Itu namanya backward design. Ya. Jadi pertama prosesnya adalah kita mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu, lalu menentukan metode penilaian, baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran apa yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai penilaian tadi ya. Mencapai penilaian tadi. Ya, jadi ada 3 Kak ya. Pertama, identifikasi dulu capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, baru merencanakan pengalaman belajar. Kalau ditanya loh, di penilaian itu kan banyak rubriknya ya, ada rubrik pengetahuan, ada rubrik psikomotor, ada aktikap. Apakah perlu disusun di atas? Nah, itu gimana Kak? Kak Kolidi, gimana Kak Kolidi? Menurut Kakak ini, sudah pernah dengar nggak backward design ini?
Belum, Mbak. Kayaknya belum pernah melalui tahap-tahapan ini kayaknya. Tapi kalau bikin ya tinggal bikin-bikin aja gitu, Pak. Entah mencontoh dari teman atau mencontoh dari apa contoh-contoh yang ada gitu, Pak. Tapi kalau merencanakan sendiri atau membuat sendiri melalui 3 tahapan ini, saya rasa saya sendiri juga belum pernah, Pak. Jadi selama ini bagaimana RPP-nya? Dalam menyusun RPP Kak Kuliti kayak apa? Formatnya, komponennya? Ya, selama ini mencontoh dari contoh-contoh yang beredar aja, Pak. Apakah minta dari teman ataukah ada contoh-contoh dari internet gitu, Pak. Tanpa melalui tahapan-tahapan yang baik dan benar seperti ini, Pak. Ketahuan ini Kak buat sendiri ya. Iya. Kalau Kak Akbar gimana Kak? Membuat RPP-nya bagaimana? Kalau saya enggak buat juga Pak, ngambil RPP terus saya lihat sesuai enggak. Kalau yang sesuai saya pertahankan, kalau yang enggak sesuai saya hapus Pak, saya kurangin itu. Biasanya saya ATM juga Pak. ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Modifikasi Pak, iya. Oke. Misalnya kira-kira yang di modul itu nggak bisa saya lakukan dengan kondisi sekolah saya Pak, itu saya hapus saja biasanya Pak. Kalau model backward design ini sudah pernah dengar nggak? Sudah pernah nyusun belum? Belum Pak, baru saat ini Pak. Oke, kita belum ya. Oke, baiklah. Kak Dana, gimana Kak? Apakah sudah pernah mendengar backward design ini? Baru juga Pak, baru mendengar juga ini Pak. Baru juga. Lama ini kayak apa RPP-nya Kak Dana? Kurang lebih sama Pak, kayak Pak Arifin. Sama ya? Berarti copy paste aja nih? Iya Pak, jadi diambil-ambil yang sesuai dengan kemampuan kita sama kemampuan alat-alat di sekolah. Itu aja Pak yang saya ambil Pak. Kalau ada materi yang tidak ada alatnya di sekolahan ya tidak bisa juga saya paksakan Pak. Oke. Jadi 3 proses ini paham ya? Jadi pertama kita lihat identifikasi capaian pembelajaran dulu ya. Capaian pembelajaran itu kan sudah ada ya, dari pemerintah sudah disebutkan kan. Nah itu bisa dilihat, kalau nggak salah sekarang sudah dikeluarkan ya, untuk pelajaran PJOK di SD, SMP maupun SMA. Coba kita identifikasi ya, sudah diidentifikasi. Coba kita buat penilaian dulu. Ya, jadi di dalam RPP, kalau modul ajar itu, kita bentuk penilaiannya dulu. Kita buat penilaiannya ke apa? Misalkan untuk sepak bola ya, yaitu dribble misalkan. Nah, cara menilai dribblenya itu bagaimana? Penilaiannya baik kognitif, motor maupun sikapnya. Jadi kita buat dulu penilaiannya, barulah kita berikan materi-materi yang mengarah ke penguasaan penilaian tadi itu. Jadi menurut, kenapa kita harus buat ini ya, backward design ini? Nah, supaya itu tadi hal-hal yang tidak fokus untuk mencapai tujuan itu bisa disingkirkan ya. Pengalaman belajar yang tidak mendukung untuk mencapai penilaian tadi bisa disingkirkan kan. Jadi selama ini kan kita memberikan materi aja ya, materi pembelajaran ini itu ya, ABC sampai sekian jam itu ya. Nah, tapi ternyata penilaiannya lain ya. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Nilainya lain. Bahkan kadang-kadang ada juga yang materi itu tidak nyambung sama sekali ya. Misalkan materinya harusnya bulu tangkis, kita beri penilaian bola voli misalkan. Itu kan tidak nyambung sekali nanti ya. Nah, seperti itu yang kita hindari ya. Dengan model backward design ini, kita ditujuannya supaya materi pembelajaran itu bisa lebih terarah ya. Bisa lebih terarah ke asesmen tadi. Materi-materi yang tidak mendukung asesmen bisa dihindari ya. Demikian kayak ini, jadi kita harus tahu prosesnya ada 3 ya. Mengidentifikasi capaian pembelajaran,
menentukan metode penilaian dan merencanakan pengelolaan belajar dan strategi pembelajaran. Apakah sama dengan yang dulu? Nah, dulu kan penilaiannya di akhir. Nah, ini penilaiannya di atas. Ya, penilaiannya di atas. Oke, kita lanjutkan. Jadi, sequence design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Sequence design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini adalah pesan kunci dari sequence design ini. Kita lanjutkan berikutnya aktivitas 2 yaitu penyusunan program PJOK. Ya, Kak. Kita masuk ke aktivitas 2. Nah, coba dijawab, Kak, di chat itu. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah? Jawabannya adalah, ini sudah dijawab ya. Salah ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, bukan ya. Karena kurikulum itu merupakan pengalaman yang harus dilalui oleh siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut ya. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu salah ya. Karena buku teks itu adalah pengalaman dari kurikulum itu sendiri yang dilalui oleh peserta didik ya, yaitu dengan membaca buku teks ya, dengan mengikuti eskul misalkan, dengan mengikuti intrakurikuler, kokurikuler. Jadi buku teks ini adalah bagian dari pengalaman belajar aja dalam pembelajaran di sekolah ya. Nah, ya betul ini. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan etika. Etika ya. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini sudah kita bahas panjang lebar ya. Kita lanjutkan. Di komponen kurikulum pada satuan pendidik pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini di komponennya adalah ini kayak struktur kurikulum. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, kurikulum satuan pendidikan, ya, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik, ya, karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ya, itu menurut Menteri Kebudayaan ya, Menteri Mendikbudristek ya, Indonesia, seperti itu ya. Jadi komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Suka ya? Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari satuan pendidikan, visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian dan pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran yang secara komprehensif mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Di paham aja ya, formatnya itu seperti ini ya. Ada struktur, ada capaian, ada pembelajaran dan asesmen, ada penggunaan perangkat ajar, kemudian ada kurikulum satuan pendidikan. Ya, 1 sampai 5 ini saling berinteraksi, saling melengkapi ya, saling komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan ya.
Oke, selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, tadi disebutkan bahwa kelasnya Kak Akbar, Kak Kolidi, Kak Arifin, ya, dan Kak Dana itu berbeda ya, sesuai dengan aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, ini tujuannya apa? Mengapa berbeda? Supaya bermakna ya, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu ya, yaitu dapat menyusun program dan yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini ya. Makanya kurikulum merdeka ini tujuan PJOK bisa tercapai ya 100% ya, karena itu tadi disesuaikan dengan kondisi sekolah ya yang ada di peserta didik tinggal ya. Oke, kemudian mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK ya. Kita cerita Kak ya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak Akbar dijawab ini. Bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK ya? Ya, kalau ini rasanya tadi sudah tersampaikan Pak, karena kita cuma ATM, jadi nggak terlalu memahami sepenuhnya Pak masalah modul-modul ini. Kadang juga untuk khusus menurut saya Pak, khusus mapel PJOK ini terutama SMP, saat ada pertemuan MGMP begitu Pak, kadang-kadang itu menurut saya pribadi Pak, kalau ada pelajaran tentang modul ini Pak, kadang-kadang yang menyampaikan ini Pak fasilitatornya, menurut saya kadang-kadang kurang nyambung juga gitu Pak. Oh ya. Iya betul Pak. Kok bisa? Saya itu karena seakan-akan yang menyampaikan ini belum paham tentang modul juga. Malah biasanya di kelas PJOK itu Pak, kalau MGMP, kadang terjadi perdebatan panjang yang tidak ada ujungnya Pak. Karena itu tadi saya rasa karena masalah ketidakpahaman juga. Nah terus kalau ada pelatihan modul yang lain secara umum tuh Pak, semisal dicampur mapelnya, itu untuk contoh yang PJOK sangat sulit sekali kita dapatkan tuh Pak. Kebanyakan pemateri-pemateri itu pasti di luar PJOK. Kalau yang secara umum itu, baik itu guru bahasa Indonesia, IPS, PPKN biasanya, yang agak sulit gitu Pak kalau dipindahkan, diadopsi untuk jadi pelajaran kita yang sejatinya itu banyak prakteknya. Nah, jadi kalau modul ini saya cukup sulit memahami Pak. Cuman yang saya tangkap selama ini modul itu yang jelas, karena ini kurikulum merdeka, sebenarnya bentuk-bentuknya itu tidak harus sama dengan yang ada di PMM itu. Yang penting alurnya saja Pak, seperti harus ada CP-nya, lalu diturunkan jadi TP-nya. Nah, kadang kita salah pahamnya itu Pak, guru-guru PJOK ini, misalnya dia pakai tabel. Jadi merasa bahwa tabel itu nanti wajib gitu Pak hukumnya. Padahal setahu saya masalah tabel atau ditulis secara langsung, asal alurnya benar, menurut saya sudah boleh modul tersebut gitu loh Pak. Itu yang terjadi kalau sama saya itu Pak. Baik, memang selama ini kita susah untuk meningkatkan secara literatur ya, secara kompetensi literatur ini ya. Yang tertulis sulit. Ya, iya, terbukti nih ya dari PKG ini ya. PKG ini
Padahal ini betul-betul bermanfaat ya bagi kompetensi kita sebagai guru PJOK ini. Dan itu yang kita lihat sepertinya kurang kurang antusias ya mengikutinya ini pada pelatihan-pelatihan PJOK ini ya. Ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini perlu pengembangan ya. Karena dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti PKG ya, seperti pelatihan guru-guru PJOK, tentu yang dikhawatirkan oleh Kak Akbar di dalam memberikan atau share membagi ya, membagi belajar baik gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan dengan baik kalau kita bertambah luas wawasan kita ya. Nanti kakak-kakak yang ikut hari ini itu yang terpilih ya, menurut saya ini yang terpilih untuk menjadi suatu apa ya, menjadi gurunya guru istilahnya ya, yang bisa memberikan pencerahan lah kepada rekan-rekan kita sama guru olahraga nanti ya di tempat kakak di MGMP-nya masing-masing tadi. Kalau di KKG ya, bisa memberikan pencerahan ya dengan rajin mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan juga rajin juga membaca ya. Di LMS ini kayaknya jangan disentuh ini, dibaca ini ya. Dari awal saya periksa-periksa ini ya, itu aja yang ngerjakan. Yang lain-lain mana ini ya? Padahal apakah lupa bahwa kita ini PKG kita ini ada 3 model pembelajaran ya, belajar mandiri, ya yang sinkron ya, asinkron itu belajar mandiri itu 35%, kemudian sinkronus ya, yaitu dengan tatap maya ini 25%, dan yang terakhir dalam 40% ya dengan tatap muka. Nah, jadi ada 3 model. Jadi gimana ini ya? Saya juga apa yang mereka menjadikan, apakah karena mindset kita ya, guru PJOK itu tidak perlu teori maksudnya, jadi langsung praktek aja itu terkadang masih melekat pada diri kita ya. Karena praktek ini kalau tanpa didasari teori juga tidak akan berhasil dengan baik. Sebaiknya juga begitu. Teori tanpa dipraktekkan juga tidak baik juga ya. Jadi antara teori dan praktek ini harus dihubung-hubungkan, harus selalu saling beriringan ya. Ada teori juga ada praktek, juga praktek juga ada, harus ada teori yang mendasari diri kita. Nah, itu Kak ya. Gimana menurut Kak Kolidi ini ya? Kali ini Kak Kolidi ini banyak pengalamannya. Silakan Kak. Iya Pak, kalau menurut saya selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah ini saya juga kalau dari pertanyaan yang harus kita diskusikan ini juga bingung. Program PJOK itu apa sih gitu kan? Saya juga kurang apa ya, kurang paham apa itu program PJOK itu, apakah olahraga yang harus kita ajarkan di sekolah, ataukah kegiatan di luar mata pelajaran yang berhubungan dengan olahraga, ataukah ataukah kegiatan sekolah yang yang berfungsi sebagai pengembangan dari olahraga itu sendiri. Nah itu Pak. Jadi kalau untuk merancang program PJOK itu juga mungkin pemahaman saya masih samar-samar juga mengenai program PJOK khususnya di sekolah. Nah, apa yang dimau dari program PJOK itu apa ini saya juga belum pernah tahu, belum pernah mendalami apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat program PJOK ini, Pak. Apakah seperti biasa itu membuat modul ajar, membuat seluruh perangkat pembelajaran dan teman-temannya itu dan melakukan pembelajaran seperti biasa sampai melakukan evaluasi dan asesmen penilaian sampai pada pelaporan nilai itu, apakah kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran yang sifatnya pengembangan dari mata pelajaran PJOK. Nah itu Pak, kalau saya pemahaman saya tentang program PJOK sebagai bagian dari kurikulum mata pelajaran itu, saya juga pemahaman saya masih agak samar-samar Pak.
Nah, itu Pak, kalau dari saya Pak. Oke, terima kasih Kak Kolidi. Luar biasa Kak Kolidi ini ya. Ini selain menjawab juga bertanya ini. Gimana Kak Dana ini? Pertanyaan Kak Kolidi ini. Apakah itu program PJOK? Kak Dana silakan. Kak Dana. Halo Kak Dana, ada? Halo. Kak Arifin. Halo Kak Arifin. Ya. Kak Akbar mungkin punya jawaban pertanyaan dari Kak Kolidi ini? Enggak ada Pak. Ilmu saya masih di bawah Pak Kolidi, jadi tambah saya enggak bisa jawab Pak. Iya, ilmunya guru, gurunya guru lain lagi ya, Kak Kolidi ini. Iya Pak. Jadi kalau ditanya apakah program PJOK yang ditanyakan ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, tadi disebutkan terakhir Kak Kolidi menyebutkan bahwa tidak hanya di intra saja ya yang kita susun, tapi juga di ekstra juga ya, di kokurikuler juga. Jadi untuk membuat kurikulum mata pelajaran PJOK, kita harus juga melihat kebutuhan apa yang berkembang di masyarakat ya. Misalkan masyarakat ini senangnya futsal misalkan. Nah, maka futsal ini bisa kita ambil atau kita beri tugas pada siswa untuk ikut klub futsal misalkan. Itu adalah suatu pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Selama ini kan kontennya hanya di proses belajar mengajar di sekolah aja, ya kan? Yang kita susun program PJOK ini ya. Nah, tapi di sini diharapkan kakak bisa juga memasukkan materi atau konten yang di luar sekolah ya. Misalkan membuat atau kalau di pada saat bulan puasa itu ada anak-anak disuruh ke masjid ya, itu mencatat tentang sholat raweh di mana, sholat subuhnya di mana, itu kan ada buku atau buku pegangan ya. Nah, seperti itulah diharapkan kita ya. Seperti itu yang diharapkan. Jadi tidak hanya di sekolah aja, di luar juga boleh. Misalkan ada ini pertandingan voli di IKI-PGRI. Nah, itu bisa dijadikan suatu program untuk mata pelajaran PJOK. Misalkan anak-anak datang ke pertandingan A lawan B ini nanti sore di IKI-PGRI. Nah, sekarang coba analisis kenapa tim A ini kalah, kenapa tim B ini bisa menang. Ya, jadi buat laporan ya, misalkan begitu. Nah, itu adalah suatu pengembangan mata pelajaran PJOK. Demikian Kak Kolidi. Gimana Kak? Apakah ada tanggapan? Ya Pak, sepertinya sudah mulai terinspirasi bahwa pengembangan olahraga itu ya mungkin seperti kayak kalau di tempat saya di guru-guru agama itu ada misalnya pembimbingan ngaji gitu kan ya bagi anak-anak yang belum bisa ngaji gitu. Ya, mungkin kalau di PJOK mungkin salah satu programnya mungkin senam senam apa senam pagi apa Jumat Sehat itu mungkin salah satu program PJOK juga kali gitu Pak ya. Betul. Bisa disebut Iya, juga kali ya. Ya kan ya? bisa dimasukkan dalam itu modul ya, ajar betul. kita ya. Bisa dimasukkan dalam modul ajar kita untuk pengembangan kurikulum PJOK ya. Nah, Jumat Sehat itu Pak ya, itu Pak bisa Pak. Jadi tidak hanya di sekolah, bisa juga diberi tugas, misalkan di mana itu ada, kalau dulu di balai kota itu ada Jumat Sehat ya, ada senam SKJ itu, bisa juga anak-anak diikutkan, tapi anak-anak sekolah kan, bisa juga kita cari kegiatan lain yang bisa dimasukkan sebagai program PJOK yang mendukung dalam mencapai tujuan tadi, pembelajaran tadi ya, atau penilaian tadi, bisa dimasukkan gitu kan. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, kemudian apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan Kak Akbar. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai
untuk dipelajari. Gimana Pak ya? Saya pahami dulu pertanyaan ini. Apa yang dianggap bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJK? Oh ini Pak, mungkin seperti tentang hidup sehat, itu kan nanti bisa berkelanjutan tuh Pak. Tidak hanya saat mereka SMP saja. Kan hidup sehat ini kalau bisa dari kecil sampai tua begitu Pak. Terus yang bernilai lagi biasanya di pelajaran PJOK itu juga mengajarkan tentang keberanian menurut saya Pak. Seperti senam lantai itu kan kadang-kadang itu ada yang tidak berani, lalu kita motivasi agar dia berani untuk mencoba walaupun memang ada kemungkinan hal-hal yang terjadi seperti cedera dan yang lain-lain, tapi tetap kita motivasi agar mereka tetap berani melakukan. Terus menurut saya PJOK juga mengajarkan tentang kepercayaan diri Pak dalam melakukan sesuatu begitu. Ada contohnya anak yang gemuk, malu untuk berguling, yang dulu pernah dicontohkan oleh Kak Kholidi kan seperti itu salah satu isu PJOK. Nah, bagaimana caranya kita terus memotivasi murid-murid seperti itu agar dia bisa percaya diri, Pak. Nah, itu menurut saya beberapa hal yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK tuh, Pak. Oke, terima kasih Kak Gua. Yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, ya betul sekali ya, yaitu tentang kepercayaan diri ya, kemudian tadi tentang hidup sehat itu juga bernilai ya. Bernilai itu artinya bermakna bagi mereka. Bermakna itu artinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah pelajaran PJOK bermakna? Nah itu bermakna artinya begini. Kalau di pesisir ya, atau bukan di pesisir, di dekat sungai ya, mereka hidup di sungai itu berarti yang pelajarannya bermakna itu apa? Adalah berenang ya. Nah, berenang itu adalah bagi mereka bermakna karena bisa dipraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Kalau di gunung, kira-kira yang bermakna apa yang di gunung ini? Yaitu kemampuan untuk daya tahan ya, menghadapi cuaca dingin ya, atau daya tahan menghadapi medan yang naik turun bukit itu ya, naik turun gunung. Nah, itu daya tahan berarti kebugaran. Nah, perlu ditingkatkan ya, kebugaran tentang kekuatannya, tentang fleksibilitasnya, tentang kecepatan dan sebagainya ya. Nah, itu bagi mereka bermana ya. Bagaimana membawa singkong ya yang praktis misalkan. Misalkan petani singkong ya. Nah, petani singkong itu kalau panen itu singkongnya kan dipanggul ya di bawah. Nah, itu bagaimana supaya kuat bisa memanggul yang dari 10 kilo jadi 50 kilo misalnya. Nah, itu perlu latihan kekuatan. Nah, bagaimana cara melatih kekuatan itu bagi peserta didik? Nah, itu kita ajarkan di sekolah, yaitu dengan jalan pakai beban kah, atau dari prinsip PITT ya, frekuensi, intensitas, tipe, dan time misalkan begitu ya. Nah, itu bisa bermakna bagi mereka. Jadi itu yang bernilai ya, sesuai dengan kondisi di mana mereka tinggal. Oke, Kak Arifin ada, Kak Arifin? Tidak ada ya, mana Kak Arifin? Kak Dana, halo Kak Dana. Bagaimana Kak? Kak Yuliansa Perdana? Ya Pak. Saya kira keluar ya. Oke, silakan dijawab ini Kak. Kira-kira apa yang Kakak anggap bernilai murid di kelas PJOK? Ya Pak. Bisa dijawab ini pertanyaan ini, apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK?
Gimana, Kak? Halo, Kak Nana. Halo. Baik, hilang sinyal. Oh, ini ada. Silakan Kak, dijawab ini Kak. Apa yang bernilai menurut Kakak ini di kelas PJOK? Ya, halo Pak. Apa yang bernilai di pelajaran PJOK? Menurut Kakak gimana? Menurut saya yang bernilai di pelajaran PJOK, Pak, rasa kerjasama, Pak. Kerjasama, oke. Kerjasama, sportivitas, terus saling menghargai, Pak. Saling menghargai, kerjasama, sportivitas ya, itu dari sikap ya. Iya, Pak, betul, Pak. Misalnya kalau kita lagi ngadakan games atau permainan yang ada satu tim lawan dan tim lawan, nah itu untuk tetap menjaga sportivitas dan tetap senang, Pak, dalam bermain. Meskipun kedua tim ini akan saling berusaha bagaimana caranya untuk bisa menang, Pak. Oke. Mungkin yang paling bernilai itu, Pak, untuk saling menghargai, Pak, sama Saling kerjasama. menghargai ya. Kerjasama, Ya, Pak. oke. Nah, ya, maka ada sesuatu yang indah ya di olahraga permainan pertandingan itu ya, di mana mereka pada saat bermain seru-seruan ya untuk menang ya, berusaha untuk menang, namun pada akhirnya mereka juga saling menghargai, saling menjaga toleransi ya dengan jalan berjabat tangan ya, dengan jalan pelukan ya, seperti kita lihat di pertandingan sepak bola, basket itu ya, apalagi olahraga tinju ya, itu mereka setelah selesai tidak menjadikan dendam ya apa yang sudah dilakukan selama pertandingan tadi. Justru adalah sesuatu yang indah yaitu kedamaian ya dengan jalan melakukan jabat tangan ya dengan jalan tersenyum, itu merupakan sesuatu yang indah. Itu menurut Kak Dana yang bernilai ya secara spiritual, secara mental ya. Oke, terima kasih Kak sekalian, kita lanjutkan. Oke. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana Kak Kolidi, silakan Kak Kolidi dulu. Bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku ini? Gimana? Iya Pak, bagaimana saya akan mengintegrasikan hal-hal yang bernilai itu tadi Pak ya, yang bernilai di pelajaran PJOK itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku. Kira-kira apa ya Pak? Mengintegrasikannya berarti kita harus menerapkan ke dalam pembelajaran gitu kan Pak ya? Berarti dituangkan ke dalam perencanaan atau modul ajar, dan juga memang harus diterapkan secara menyeluruh. Jadi nggak cuma sekedar apa namanya, sekedar dokumen perangkat pembelajaran. Nah itu Pak, mungkin yang harus kita lakukan untuk mengintegrasikan itu ya salah satunya dengan memasukkan hal-hal yang bermakna itu tadi, yang bernilai dalam pembelajaran PJOK itu ke dalam pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas Pak. Ya mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke, betul ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan yaitu dengan jalan memasukkan di dalam modul ajar ya, dalam perencanaan ya dengan baik. Saya kira itu jawaban Kak Kolidi, betul sekali. Oke, betul sekali ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tinggal sedikit ini. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK Kak ya. Kenapa program PJOK perlu kita kembangkan? Karena ini ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, kebutuhan dan karakteristik
peserta didik ya. Kemudian yang kedua ada konteks masyarakat. Tadi itu masyarakat kenalnya sepak bola. Nah, berarti kita harus banyak-banyak mengembangkan modul ajar itu permainan sepak bola ya. Kemudian waktu Kak ya. Waktu itu juga penting dipikirkan ya. Apakah waktunya cukup di dalam kurikulum di sekolah ini ya? Karena kita hanya 3 jam 1 minggu ini, cukup enggak? Kemudian alokasi jam pelajaran. Ya. Alokasinya berapa? Yaitu 3 jam seminggu. Ya. Kemudian cukup waktunya misalkan 1 kali pertemuan berapa? 45 menit untuk SMA ya, kalau SD 35 ya, SMP 40 ya. Ini. Cakupan dan tahapan. Nah, cakupannya sesuai enggak? Sesuai dengan tujuan pembelajaran PJOK enggak? Dan tahapannya ya, ada berapa tahap itu? 1 tahap kah, 2 tahap kah? Ini harus dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir ada teknologi. Ada nggak teknologi mendukung dalam mencapai pengembangan program PJOK ini? Kalau sekarang teknologi internet ya, teknologi AI ya, AI artikulasi intelligence ya, seperti sekarang ini sudah mendukung ya. Kalau sudah mendukung, pakailah. Nah ini makanya perlu dikembangkan tiap tahun ini ya. RPP jangan pakai yang itu aja, harus kita analisis lagi, kita koreksi lagi. Apakah ada pengembangan teknologi yang terbaru? Kalau ada ya pakai itu, bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ada 6 faktor ini ya. Pertama adalah kebutuhan dan kualitas didik. Yang kedua Kak, konteks masyarakat, waktu. Yang ketiga, keempat alokasi jam pelajaran. Kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam adalah teknologi ya. Oke, kita lanjutkan. Aktivitas ketiga, ini yang terakhir ya. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kak. Kita ingat Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan nasional, di mana tanggal lahirnya itu sebagai Hari Pendidikan Nasional ya, yaitu tanggal 2 Mei. Kak. Nah, apa yang menjadikan Ki Hajar Dewantara ini Bapak Pendidikan Nasional? Ya. Jadi menurut kakak sekalian, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini? Apa kata kuncinya ini kira-kira? Nah ini ya kata kuncinya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial aja. Materi esensial yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu kompetensi sosial, ya, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, sekarang mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ya. Kakak sekalian, Ki Hajar menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini maksudnya dalam gini Kak ya. Jadi anak itu sudah punya potensi ya di dalam diri mereka masing-masing. Nah, kita ini tadi sebutkan Kak Dana tadi yang itu menemukan bakat mereka ya di dalam mengajar PJOK ini. Saya lihat-lihat kok anak ini bakat di bola tangan ya. Coba saya ikutkan bola tangan. Nah, itu adalah peran kita sebagai guru PJOK ya, yaitu menuntun kodratnya supaya mereka berhasil ya
mengeksploitasi potensi yang ada di dirinya. Nah, maksudnya begitu Kak ya. Jadi kita tidak bisa memberikan konsep itu. Misalkan kita mengajar mereka untuk terbang, padahal mereka itu kemampuannya hanya bisa berenang ya. Artinya kalau kita misalkan ini bebek ya, binatang ya, bebek tidak bisa kita ajari untuk terbang. Bebek itu pandainya adalah di berenang mereka ya. Berikutnya juga burung-burung ini tidak bisa kita ajari untuk renang ya. Burung ini bisanya hanya terbang. Nah, jadi potensi-potensi yang mereka miliki ini kita tuntun, kita temukan ya, agar mereka bisa berkembang secara maksimal potensinya. Nah, itulah maksudnya seperti itu kalau tidak salah Kak. Ya. Oke, baik kita lanjutkan. Tinggal satu slide ini. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yaitu satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kedekatannya dengan visi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan Backward Design. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut ya tentang rencana pembelajaran PJOK pada pertemuan berikutnya ini ya. Kalau tidak salah minggu depan ya, hari Kamis kalau tidak salah. Nah, coba dilihat di LMS saja ya, dilihat di kalender pendidikannya itu ya. Itu untuk diseminasi gelombang 1, pada hari apa kita berikutnya akan ketemu ya. Ini sebagai akhir dari pertemuan kali ini, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita closing aja. Mungkin closingnya Kak Arifin, Kak Arifin ini. Kak Arifin, silakan buat pantun Kak. Kak Arifin. Pak Arifin tuh lagi ngelatih futsal kayaknya Pak. Oh, ngelatih futsal? Iya Pak. Berarti PR untuk Kak Arifin ya, kasih tahu ya. Nanti kalau ketemu berikutnya, pantunnya harus berhasil ya dibuat. Iya, Satu kali pantun. Oke, baik. Terima kasih kakak sekalian. Pertemuan kita sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa. Sama tadi dibuka sama Kak Lidi. Ditutup juga dengan Kak Kolidi. Silakan Kak, ditutup dengan doa dulu. Ya Pak, ya terima kasih Kak Tio atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang bermakna pada sore hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa agar apa-apa yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silahkan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Kak Kolidi, Kak Akbar, Kak Dana, dan Kak Arifin. Mari kita foto bersama ya. Kita tutup dulu. Kita buka. Oke, 1, 2, 3. Nah, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Kolidi. Siap. Pak, mau tanya-tanya tentang PPG, Pak. Apa yang ditanya? Nggak tapi paham juga. Ini sistem baru ya. Itu kan yang di PMM itu kan ada 3 jurnal nanti tuh. Setiap modul 1 jurnal ya. Nah, nanti yang kayak bikin video-video tuh kita milih salah satunya kan nanti atau 3-3-nya juga? Bikin video apa ini? Video uji nanti. Uji kinerja itu. Nah, uji kinerja itu. Itu video